isi macam-macam gitu enggak. Apa pikiran-pikiran, mikir-mikir enggak. Sebelum pikiran saya lari-lari karena saya ini aktif di sini. Saya nyalakan video, saya lihat sukacita saya dan mahkota saya, anak-anak saya. Saya nonton video. Lucu ketawa tuh. Anda juga boleh loh nonton saya di YouTube. Baru dengar shalom jemaat. Kalau nggak bisa hitung domba, kebanyakan hitung gembala aja. Saya tuh seringkali dijadikan obat bubuk sama banyak orang. Gak bisa tidur dengar khotbahnya Pastor Philip. Emangnya apa? Maksudnya apa? Khotbah saya menina bubukkan gitu. Kurang keras rasanya berarti ya. Lebih baiklah kita tidur itu dalam firman gitu loh. Dengar khotbah gitu daripada melandur, ngalor kidul kemana-mana tuh pikiran. Ini harus dijaga karena ini investasi Allah. Dan ke depan ini akan dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai ini, tiba-tiba munculkan satu nama, itu jangan main-main loh. Itu Roh Kudus lagi berbicara. Ya, roh kita dan otak kita itu bekerja sama. Coba lihat orang Kristen yang sudah diselamatkan, tapi stres dan depresi, bisakah Tuhan memakai pikirannya? Dan ala apabila dia tidak bisa dipakai pikirannya, apakah hidupnya dipakai Tuhan? Saya pernah melihat orang Kristen anak Tuhan dan saya tidak hakimi. Saya malah justru berbelas kasihan. Saya tahu orang itu baik, cinta Tuhan, tapi ada sesuatu terjadi dan dia kena tekanan. Mungkin seperti yang saya khotbahkan sebelum ini, ampuni diri sendiri, dia nggak bisa mengampuni diri sendiri. Sebuah kejadian yang merupakan trauma, dia nggak bisa move on dari itu, nggak bisa lanjutkan kehidupan. Sesuatu yang sifatnya musibah dalam keluarga dan dia tidak bisa lanjut lagi dan dia akhirnya menjadi orang linglung. Dari orang pintar, jadi orang linglung. Pinter dulu, malah jenius. Jadi, saya tahu dia tetap orang yang selamat. Hari itu dia mati, dia masuk surga. Wong dia ini kena musibah, jadi terpukul. Tapi dia nggak bisa mengatasi itu. Dan memang juga akhirnya pilihan pribadi. Jadi dia nggak jahat, tapi dia jadi korban. Tapi kenapa dia mental korban? Ya itu sudah keputusan. Itu pikiran. Nggak bisa dipakai Tuhan lagi. Bisa sih menjadi sebuah cerita lah, syukurilah, apalah, apapun bisa dipakai Tuhan. Tapi dia nggak bisa memakai semua potensinya. Dia linglung kok, Sama orang aja, Nah diajak ngomong nggak nyantol begitu? Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa diajak ngomong sama dia adalah konselor atau psikiater. Karena bisa dia mendidik anak. Your thought, saya bukan bicara your brain, karena brain itu organ tubuh. Thought itu pikiran semua. Your thought is your life. Ada orang koma, belum titik nih. Waktu koma itu dilayani. Ini cerita-cerita gini banyak dalam ministry. Waktu dilayani. Padahal seharusnya dia koma. Harusnya dia boleh dikatakan bahkan sudah mati, sudah flat line. Garis lurus. Harusnya kalau menurut dokter, itu berarti sudah brain dead. Tapi ada, nggak banyak sih yang gini cerita, tapi ada. Tapi orangnya dihidupkan lagi. Itu salah satu daripada medical miracle atau mujizat medis. Itu dokter-dokter aja yang bisa menjelaskan. Makanya dokter-dokter kalau mau jujur melihat Tuhan itu ada. Tuhan itu sungguh-sungguh ada Tuhan. Ada kasus-kasus gitu nggak bisa dijelaskan seharusnya. Bangun lagi, tapi waktu bangun ada yang cerita. Waktu itu dia lihat dokternya pakai alat apa segalanya kayak gitu-gitu. Nggak mungkin. Sehingga semua orang mempertanyakan secara ilmiah mana mungkin itu terjadi dan semua deskripsinya tepat. Dia lihat suaminya datang dari airport, lalu habis itu nangis di sebelahnya semuanya dengan pakai baju apa, semuanya harusnya brain dead, sudah mati. Katanya. Kok bisa dia punya pikiran tahu itu suaminya ini gini, aku di mana segalanya, dia lihat ruangannya kok dingin gitu. Ternyata pikiran itu roh, melebihi sekedar your brain, otak Anda. Otak Anda. Seorang ibu yang demensia, seharusnya orang bilang itu penyakit pikun. Meskipun gak bisa mengenali mungkin anak sendiri, tapi ketika melihat anaknya, mungkin orang lain deketin gak mau. Karena orang demensia kan bisa lupa. Tapi anaknya sendiri dia mau. Ada satu pikiran seorang mama tidak bisa dihalangi demensia. Ada sebuah thought, otaknya gak mampu. Perasaan ibu masih di situ. Gak bisa sebut ini anakku. Mungkin sebutnya sudah ngawur.
Tapi dia di dalam hati tahu, ini boleh dekati. Nggak tahu gimana aku cinta ini. Sadarkah Anda? Pikiran kalau tidak jaga, dia akan merasuk seluruhnya. Dan pikiran kalau dijaga, Anda akan berjalan dalam kehendak Allah. Semoga ini membantu Anda. Bahwa tidak sia-sia untuk kita menjaga pikiran kita. Makanya itu saya tidak sembarang asosiasi bicara dengan orang